Pasewakan Nagari Hastinapura Yunagari Liman Benawi lengkap dihadiri para pejabatnya. Prabu Duryudana sengaja menghadirkan mereka semua untuk menanggapi surat menggegerkan yang dikirim oleh Bambang Wisanggeni, putra Arjuna. Dalam surat itu, Wisanggeni terang-terangan meminta kerajaan Hastinapura untuk Pandawa. Jika tidak, Hastinapura akan diobrak-abrik dan Kurawa seluruhnya hanya tinggal nama. Gentar mengetahui kesaktian Wisanggeni yang tersohor dan luar biasa, Pandita Durna, Patih Sengkuni, dan Adipati Basukarna menyarankan agar Prabu Duryudana memenuhi permintaan tersebut. Tentu saja Prabu Duryudana menolak dan bertambah murka. Di tengah ketegangan, Pandita raksasa bernama Begawan Dewangkara atau Panembahan Manik Maninten mendadak menyatakan dukungannya pada kehendak Prabu Duryudana. Dewangkara menyatakan sanggup melawan kesaktian Wisanggeni atau siapapun juga yang punya keinginan serupa. Bersamaan itu pula, datanglah Wisanggeni bersama saudara sepupunya Antasena. Menyadari suasana akan berubah kisruh, Duryudana segera membubarkan pertemuan, namun meminta Dewangkara tetap berada di sana mendampinginya menghadapi dua putra Pandawa tersebut. Langsung saja, Wak. Aku datang untuk menanyakan, apa jawab Wak Prabu Duryudana atas surat yang kukirim beberapa waktu yang lalu? Sudah cukup bagiku menunggu, dan mohon Wak tidak perlu berbasa-basi lagi. Apa kamu tidak bisa sedikit bertata krama dalam membicarakan masalah Wisanggeni? Dan kenapa tiba-tiba kamu dengan seenaknya memintaku menyerahkan Hastinapura? Aku akui, kalau aku memang tidak bisa bertata krama seperti umumnya anak-anak Pandawa lainnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak tahu ajaran luhur yang menyebut kebahagiaan orang tua adalah ketika anaknya tahu unggah-ungguh dan menjalankan tata susila. Karenanya, untuk mengganti kekurangan-kekurangan yang ada dalam diriku, aku ingin mempersembahkan kembalinya kerajaan Hastinapura ke tangan para pemuda Pandawa. Sudah jelas, Hastinapura sebenarnya milik para Pandawa. Tapi karena kelicikan dan kebusukan hati yang Patih Sengkuni, Hastinapura akhirnya berada di tangan Uwak Prabu Duryudana sampai saat ini. Uwak Prabu Duryudana ibarat orang minum madu, karena merasakan manisnya menjadi tidak mau memuntahkan kembali. Kalau Uwak Prabu Duryudana memang ingin punya negara dan kekuasaan, dia harus berusaha membangun kerajaan dan kekuasaan sendiri, bukan mengaku-aku kerajaan milik orang lain. Wisanggeni, kamu jangan asal bicara. Kamu siapa? Setauku kerajaan Hastinapura tidak punya pegawan atau pandita sepertimu. Aku Begawan Dewangkara atau Panembahan Manik Maninten. Kerajaan Hastinapura memang milik Prabu Pandu Dewa Notoswaki. Tapi perjalanan waktu telah membuat segalanya terjadi. Sekarang Hastinapura jelas-jelas milik Prabu Duryudana. Tidak ada yang bisa menyangkal kenyataan ini. Permasalahan tahta Hastina seharusnya dibicarakan oleh Kurawa dan Pandawa saja. Orang lain tidak boleh ikut campur. Dewangkara, apa maksudmu orang lain tidak boleh ikut campur? Apa kamu tahu siapa aku? Aku anak Raden Janoko, Panengah Pandawa. Aku punya hak untuk menyelesaikan masalah keluargaku. Sementara kamu siapa? Bukan orang Kurawa, apalagi Pandawa. Bagaimana kamu berani bicara seperti itu? Kamu berbicara angkuh seperti itu apa karena kamu selama ini tinggal di Kayangan Tursilogeni? Kamu pikir aku takut menghadapi ras campuran sepertimu? Ingat Wisanggeni, kalau kamu tetap mau memaksakan kehendak, kamu harus bisa menang melawan aku. Supaya cepat, langsung saja hadapi aku sekaligus dengan saudaramu itu. Tidak perlu berlama-lama lagi, Dewangkara. Kami tunggu kamu di luar. Pecah pertarungan antara dua putra Pandawa melawan Begawan Dewangkara. Meski Antasena dikenal sakti mandraguna, tapi ternyata dia bukan lawan sepadan sang pandita raksasa itu. Dalam waktu singkat, ketika aji pangrayangan digunakan Dewangkara, tubuh Antasena berubah kaku layaknya arca. Terkejut, Wisanggeni menyaksikan kesaktian Dewangkara yang di luar dugaan. Benaknya bertanya-tanya, siapa sesungguhnya lawan yang sedang dihadapinya. Tidak biasanya, ras raksasa punya ajian yang demikian dahsyat. Meski amarahnya meletup-letup, namun nalarnya tetap jalan. Kalau dia sekedar menuruti nafsu, kemungkinan dia juga akan bernasib sama dengan Antasena. Ketika benar-benar merasa terdesak, Wisanggeni akhirnya memutuskan kembali ke Kayangan Modar Radir Pawono atau Alang-Alang Kumitir, mengadu pada Sang Hyang Podowenang atau Sang Hyang Asih. Tertunduk sedih Wisanggeni di hadapan Sang Hyang Podowenang. Hanya kepadanya lah selama ini putra Arjuna dengan Dewi Dersanala itu berlaku sopan, tidak pada yang lain, termasuk pada para dewa sekalipun. Kepadanya lah pula Wisanggeni menceritakan apa yang baru saja dialami. Dia minta keadilan karena apa yang telah dilakukannya sudah dirasa benar. Ger, putuku Wisanggeni, apa yang kamu lakukan memang tidak salah. Kamu ingin berbakti pada para pepundenmu Pandawa.
Tapi ketahuilah, Ger, tindakanmu itu ora bener. Kamu telah nerapaj. Kamu melanggar aturan dan menabrak batas yang boleh kamu lakukan. Masalah Hastinapura bukan lagi hanya masalah Kurowo dan Pandowo, tapi juga sudah menjadi persoalan para dewa. Semuanya hanya bisa diselesaikan lewat Bratayuda Jayapinangun. Saya ingin mempercepat terjadinya perang itu, Kaki. Saya ingin para pemuda Pandawa dan putra-putranya tidak perlu terlibat perang. Tidak perlu ada yang gugur. Biar saya dan Kakang Antasena saja yang menghabisi para Kurawa itu. Itu artinya kamu akan mempermalukan para dewa, Nger. Ketahuilah, sesungguhnya Begawan Dewangkoro atau Panembahan Manik Maninteng itu tidak akan pernah bisa kalian kalahkan. Dia sengaja ada di sana untuk menggagalkan rencanamu dan Antasena. Para dewa telah merancang segalanya dengan baik dalam sebuah catatan yang dinamakan Kitab Soro. Perang besar itu tetap harus terjadi. Karenanya, daripada usahamu menjadi sia-sia dan bisa merusak segalanya, sebaiknya hentikan rencanamu meminta kembali Hastina, agar rancangan para dewa bisa terlaksana. Namun, Kaki, bagaimana cara saya dan Kakang Antasena bisa menunjukkan dharma bakti kepada pemuda Pandawa? Ger Wisanggeni, meski kamu tidak bisa totokromo, unggah-ungguh dan terkesan angkuh, tapi tingkah lakumu selama ini baik. Itu sudah cukup. Kamu telah dianggap mampu menjunjung harkat martabat orang tua dan para pepunden lainnya. Tapi bukan hanya itu yang ingin saya persembahkan kepada pemuda Pandawa, Kaki. Baiklah, Ger. Begini. Akan tiba saatnya nanti, sebelum Bratayuda Jayapinangun terjadi, kamu dan Antasena akan mendapat tugas yang lebih berat, yakni menghilangkan segala hal yang dapat menghambat jalannya perang. Caranya adalah dengan meruat sumber atau penyebab hambatan-hambatan itu dengan jalan menyingkirkan Bathara Kala dan Betari Durga. Untuk itu, sebagai persiapan, aku akan memberi pusaka. Pusaka yang akan kamu gunakan untuk meruat keduanya. Namanya Godhog Inten. Meski kegunaannya untuk meruat Bathara Kala dan Betari Durga, tapi sawab pusaka itu bisa kamu gunakan untuk mengetahui siapa sebenarnya Begawan Dewangkoro yang telah membuatmu kalah. Jika kepenasaranmu sudah terobati, simpanlah pusaka itu baik-baik. Gunakanlah kelak untuk melaksanakan tugas utamamu, memusnahkan kedua sumber Durangkoro yang sudah yang katakan tadi. Itu akan dawuh, Kaki. Sesampainya di Marjapada, dengan sawab pusaka Gada Inten, Wisanggeni langsung memulihkan Antasena dari cengkraman Aji Pangrayangan. Setelah Antasena tersadar, Wisanggeni meminta saudaranya itu beristirahat. Setelah kembali bugar, Wisanggeni lantas mengajak sepupunya itu mencari keberadaan Begawan Dewangkara. Namun Antasena diminta untuk tidak terjun dalam pertarungan. Dia sendiri yang akan menghadapi musuh mereka. Tak berapa lama, Begawan Dewangkara berhasil ditemui Wisanggeni di pertapaannya. Tanpa banyak bicara, Wisanggeni langsung menyerang hingga kembali terjadi pertarungan sengit. Sebelum lawannya merapal Aji Pangrayangan, Wisanggeni lebih dulu berhasil menghantam Begawan Dewangkara dengan sawab Gada Inten. Seketika itu juga sang pandita berubah wujud ke sosok aslinya. Dialah Bathara Guru atau Sang Hyang Manik Mayat. Wisanggeni dan Antasena terdiam mengetahui siapa sejatinya Begawan Dewangkara. Sama sekali tidak menyangka bahwa pandita raksasa yang memihak Duryudana itu adalah dewa yang bersemayam di Kayangan Tengku. Ger Wisanggeni dan Antasena, bagaimana sekarang? Apakah kalian masih ingin menghentikan Bratayuda Jayapinangun yang telah digariskan? Jika masih, Ulun tetap akan menghalanginya karena kalian berusaha merusak rencana yang disusun para dewa. Aku minta maaf, Kaki Pukulun Bathara Guru. Aku telah mendapatkan wejangan Kaki Wenang tentang segalanya. Sekarang aku mengerti dan tidak akan melanjutkan keinginan meminta kembali Hastinapura. Aku juga telah mengetahui bahwa ternyata aku dan Kakang Antasena memiliki tugas lain yang juga berat sebelum perang terjadi. Kamu yakin benar-benar tidak akan meneruskan niatmu lagi, Nger? Benar, Pukulun. Silahkan pegang kata-kataku. Baiklah, Nger. Kalau memang benar demikian, tugas Ulun sudah selesai. Saatnya Ulun kembali ke Kayangan Suroloyo. Silahkan, Pukulun. Seusai Sang Hyang Manik Maya atau Bathara Guru lenyap dari pandangan,
Antasena kebingungan terhadap sikap saudaranya itu. Dia tidak paham mengapa Wisanggeni telah berubah pikiran. Karenanya, Antasena tetap memaksa Wisanggeni untuk kembali menuju Hastinapura. Wisanggeni, apa maksudmu tadi? Kamu hanya ingin pukulan Badara Guru tidak mengganggu niat kita lagi kan? Ayo kita kembali ke Hastinapura. Kita temui Uwo Prabu Duryudana segera. Tidak, Kakang Antasena. Kita memang tidak perlu melanjutkan lagi rencana kita. Kita berdua punya tugas lain. Ketika Kakang berada dalam jeratan Aji Pangrayangan, aku telah menghadap Kaki Wenang di Kayangan. Tapi Kaki Wenang justru meminta kita menghentikan rencana. Perbuatan kita bisa merusak usaha para dewa. Perang antara Pandawa dan Kurawa tetap harus terjadi, Kakang. Tidak ada yang boleh Ki Mongso. Hastina kembali ke tangan Pandawa harus tetap ditebus lewat perang. Tapi sehari sebelum perang, kita punya tugas lain yang juga tidak ringan. Tugas itu adalah menjadi senopati yang mengawali perang Bratayuda melawan para Kurawa. Hampir mirip. Tapi musuh kita bukan para Kurawa, Kakang. Bahkan, kita tidak akan pernah melihat apalagi terlibat dalam perang besar itu. Loh, kok malah seperti itu? Lalu siapa musuh kita, Wisanggeni? Dan kenapa kita tidak bisa melihat serta tidak terlibat dalam perang Bratayuda? Kita mendapatkan tugas menyingkirkan sumber angkara murka di muka bumi, yaitu Badara Kala dan Badari Durga. Kedua makhluk itu harus kita ruat sehingga tidak mengganggu dan menghalangi jalannya perang Bratayuda. Sebab, kalau keduanya tidak dimusnahkan, dunia tidak akan pernah bisa tentram, Kakang. Ketika para pemuda Pandawa berhasil merebut kembali kerajaan Hastinapura, pasti akan muncul angkara murka baru. Oh, begitu rupanya. Lalu, bagaimana mungkin kita mampu mengalahkan Padorokolo dan Badari Durga? Sang Yang Podowenang telah memberikan pusaka yang akan kita gunakan meruat kedua makhluk itu, Kakang. Mari, kita bersiap menunggu waktu itu tiba.